Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi, kelas reguler plus semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia dan rule of law. Penasaran gimana materinya? Simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman semua. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Ibu Fitrah Mulyanti, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Lalu kita masuk ke materi yang pertama, ada pengertian hak asasi manusia. Lalu apa sih pengertian hak asasi manusia ini? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Lalu hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Sehingga hak asasi manusia ini atau HAM sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan selalu saling bergantung. Hak asasi manusia atau HAM ini biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan atau nalar. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan suatu bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Oke teman-teman semua, setelah kita tahu pengertian dari HAM atau hak asasi manusia, kita perlu tahu juga sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat, Eropa, di mana seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Kita masuk ke peristiwa pertama, yaitu Magna Carta. Magna Carta pada tahun 1215. Magna Carta atau Piagam Besar diratifikasi di Inggris pada 15 Juni tahun 1215 atas kelaliman Raja John. Piagam ini sejatinya terlahir dari perseteruan antara Raja John, Paus Innocent III, dan para bangsawan Inggris kelas baron. Selain menjadi perjanjian damai, fungsi Magna Carta ialah meniadakan kekuasaan absolut seorang raja. Berkat keberadaan Magna Carta ini, raja tak lagi bertindak sewenang-wenang. Dengan kata lain, piagam besar ini menjadi tonggak sejarah lahirnya hak asasi manusia dan hukum konstitusional. Sejumlah hak raja dicabut berganti dengan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dan asas kemanusiaan. Lalu, Magna Carta ini memuat 8 perjanjian damai. Yang pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Lalu yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Lalu yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Lalu isi yang keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja akan berjanji untuk mengoreksi kesalahannya. Lalu isi Magna Carta yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Isi Magna Carta yang ke-8,
hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke peristiwa kedua dalam perkembangan HAM, yaitu ada Revolusi Amerika pada tahun 1776, di mana Revolusi Amerika pada dasarnya merupakan perjuangan bersama untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan. Semangat kebangsaan yang ditunjukkan kaum kolonis Amerika pada periode ini mampu membawa perubahan bagi bangsa Amerika hingga saat ini. Pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental mengumumkan pernyataan kemerdekaan Amerika. Ke-13 koloni sepakat bersatu dan membentuk negara baru, yaitu Amerika Serikat. Maka, setiap tanggal 4 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi penting bagi umat manusia, di mana revolusi ini merupakan perjuangan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaruh revolusi Amerika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Yang kedua, pengakuan hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, mendorong kemerdekaan dan kebebasan berbagai bangsa. Oke teman-teman semua, kita masuk ke peristiwa yang ketiga, yaitu adanya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis XVI yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des Droits du Citoyen, yang diartikan sebagai pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dihasilkan Revolusi Perancis. Pernyataan ini memuat 3 hak-hak atas kebebasan: liberty, hak-hak kesamaan, equality, dan hak-hak persaudaraan, fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan yang biasa disebut sebagai the 4 freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi: yang pertama ada kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Lalu yang terakhir ada kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Lalu kita masuk ke perkembangan HAM di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, antara lain periode pertama pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Lalu yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan tahun 1959, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu yang keempat ada periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, berlaku UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, butir-butir hak asasi manusia hanya tercantum beberapa saja, sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hampir bulat-bulat mencantumkan isi deklarasi HAM dari PBB. Pada awal Orde Baru, salah satu tujuan pemerintah adalah melaksanakan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 serta berusaha untuk melengkapinya. Tugas untuk melengkapi HAM ini ditangani oleh panitia MPRS yang kemudian menyusun rancangan piagam hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara yang dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Pada awal reformasi, diselenggarakan pula sidang istimewa MPR 1998 yang salah satu ketetapannya berisi piagam HAM. Lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Komitmen pemerintah juga ditujukan dengan pengesahan tentang salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke teman-teman semua, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Rule of Law. Apa sih Rule of Law ini? Nah, Rule of Law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Kehadirannya boleh disebut dengan reaksi dan koreksi terhadap negara-negara absolut. Rule of Law ini lahir dengan semangat yang tinggi bersama-sama dengan demokrasi, parlemen, dan lain-lain keadilan harus berlaku untuk setiap orang. Oleh karena itu, lahirlah doktrin Rule of Law. Rule of Law, Friedman 1959 dibedakan antara yang pertama, pengertian formal, in the formal sense, yaitu organized public power, atau kekuasaan umum yang terorganisasi.
Lalu yang kedua ada pengertian hakiki, ideological sense. Erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan buruk. Prinsip-prinsip secara formal, in the formal sense, rule of law tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal UUD Negara RI tahun 1945. Inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip rule of law secara formal dalam UUD 1945 adalah: yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Lalu yang kedua ada segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, pasal 27 ayat 1. Lalu yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1. Lalu yang keempat, ada setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan suatu pekerjaan, pasal 28D ayat 2. Lalu, prinsip-prinsip rule of law secara materi atau hakiki berisi: yang pertama, berkaitan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada kepribadian nasional masing-masing suatu bangsa. Lalu yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa. Lalu yang keempat, ada rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara. Lalu yang kelima, rule of law merupakan suatu legalisme liberal. Lalu ciri-ciri utama dari rule of law ini adalah lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Lalu yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di dalam hadapan hukum. Nah, pelaksanaan rule of law ini di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum pada kepribadian masing-masing bangsa. Lalu yang kedua, harus memperhatikan suatu institusi sosial memiliki struktur sosiologis dan akar budayanya sendiri. Oke teman-teman semua, cukup sekian penjelasan materi tentang hak asasi manusia dan rule of law dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun dari teman-teman semua, termasuk dari Ibu Fitrah Mulyanti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya pikir cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.